Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Ada satu persekusi yang dilakukan lagi sahabat di Kalimantan. Itu ditujukan kepada seorang kiai, kalau di Jawa ya, kalau di sana istilahnya itu ya guru, seorang guru. Nah itu sudah ada foto banyak ya berselebaran, sudah dibahas banyak sekali. Saya hanya ingin menanggapi persoalan ini itu dengan satu kepastian di Indonesia kita ini sudah disahkan ya undang-undang mengenai kebebasan berpendapat. Nah, ketika ada kasus semacam ini ya kira-kira bagi orang yang mengerti ya mungkin bisa menilai sendiri sahabat. Berpendapat itu kan hak ya. Seorang memiliki pendapat itu ya hak. Karena siapapun boleh berpendapat. Dan di era sekarang ini saya kira untuk menyampaikan pendapat, mengekspresikan pendapatnya di media sosial itu sudah hal yang biasa. Mau kata apa, mau begini, mau begono, nah harusnya ya sah-sah saja sahabat ya. Asal ya perbandingannya itu harus jelas. Kalau misalkan dia mengupload itu masalahnya kan yang saya ketahui itu dia seorang kiai yang ada di Kalimantan itu dia mengupload di media sosialnya membahas mengenai habaib. Nah kemudian mungkin tersinggung ya lalu didatangi banyak orang. Wah itu sih membungkam namanya ya, datangi banyak orang kemudian biar tidak berkata yang bermacam-macam, tidak membahas yang bermacam-macam. Nah akhirnya disuruh minta maaf. Ini adalah bagian dari ya ketidaksiapan kalau menurut saya. Wong di Indonesia ini kebebasan berpendapat ya dijamin. Semua orang boleh berpendapat, apalagi di era digital sekarang ini ya ekspresi pendapat itu bisa diungkapkan di media sosial. Adapun mengenai ketersinggungan ya namanya orang ini kan tersinggung ya tersinggung, tetapi untuk cara nah ini kan harusnya menggunakan cara yang seimbang lah. Masa di media sosial lalu didatangi ini kan ya kayak orang baperan lah gitu ya. Harusnya kalau tidak setuju ya diimbangi, dibalas narasi, dibalas narasi, hujah dibalas hujah. Ya seharusnya seperti itu. Seharusnya wong ini media sudah semua orang juga punya. Apalagi di Indonesia ini satu rumah ada HP 5-6 itu sudah hal yang biasa. Bahkan rakyat yang menengah ke bawah itu ya rata-rata punya HP Android. Dan untuk mengekspresikan pendapatnya ya di situ. Kadang ya merasa gimana ya? Serba salah. Ketika ada orang yang di media sosial curhat tentang kepribadiannya sendiri, tidak membahas orang lain, tidak ngerasani orang lain, tidak membicarakan orang lain, tidak membicarakan kelompok apapun, ya dia hanya curhat. Saya sedang sedih, sedang begini. Nah, itu dikritik. Kemudian ketika dia membahas orang lain begina, terkhusus ini masalah nasab, yang mana hari ini ada dua pendapat. Ya ada yang mengatakan Bang Alawi keturunan Nabi, ada yang tidak. Dan itu sudah hal yang sangat bisa diketahui sekali. Hujah-hujah sekarang ya semua orang bisa mengakses, di internet juga banyak. Kiai Haji Emaduddin juga menguploadnya di itu ya di laman web RMI PCNU Banten atau apa itu. Kalau dulu kan di web beliau ya di Nahdlatul Ulum, tapi sekarang sudah tidak bisa diakses itu kayaknya. Nah itu kan semua orang sudah bisa mengakses. Nah harusnya ya kalau narasi dibalas narasi. Memang sangat disayangkan sekali ya perbuatan-perbuatan yang modelnya mengeksekusi. Apalagi ini langsung datangi. Ya siapa yang tidak mau minta maaf modelnya begitu. Tetapi kalau misalkan membantah ya repot juga. Ya saya mengapresiasi ya kepada Ustadz atau Kiai atau guru di Kalimantan itu, Ustadz Arjun atau Kiai Arjun atau siapa itu namanya, yang disuruh minta maaf itu. Kita memberi apa namanya ya,
apresiasi karena sudah mau minta maaf, dan ya itu adalah bagian dari kebijaksanaan ya, mau meminta maaf biar tidak ribut ke depannya. Akan tetapi pendapat itu kan tidak kemudian bisa dihilangkan, dipatahkan. Ya namanya pendapat, dia meyakini suatu A kemudian digitukan kan ya, masa langsung meyakini sesuai dengan yang menyuruh minta maaf, itu kan tidak bisa. Namanya pendapat ya kan. Dan untuk merubah pendapat daripada Kiai Arjun, Kiai Kalimantan yang sedang disuruh minta maaf itu ya sulit, kan tidak bisa gitu. Meskipun toh pada akhirnya nanti beliau Ustadz Arjun itu minta maaf, itu adalah bagian dari kebijaksanaan, tetapi kan untuk pendapatnya ya bisa jadi berubah, bisa jadi tidak. Nah itu bisa dilihatlah bagaimana gelagat-gelagatnya. Kan tidak bisa orang langsung disuruh minta maaf terus meyakini. Nah, dan saya yakin mengenai orang yang ada di Indonesia lah, semuanya lah saya kira, kalau misalkan memiliki satu pendapat, untuk mematahkan itu ya harus pendapatnya itu dipatahkan dengan hujah, kan tidak bisa begitu toh. Nah, ini saya kira sahabat bisa menangkap ya apa yang saya bicarakan ngalor ngidul ini. Dan pada intinya adalah ya menyayangkan sekali ketika ada model-model seperti itu. Narasi harusnya dibalas dengan narasi, hujah dibalas dengan hujah, ilmu dibalas dengan ilmu, uploadan media sosial dibalas dengan uploadan media sosial. Kalau kurang puas, ajak ketemu, diskusi ya, bukan mempersekusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.